tetapi kan harus beretika, berakhlak, apalagi dia muslimah. Ya itu nanti domain MUI lah untuk bicara itu. Tapi domain kami, ya karena kami sebagai kuasa hukum dari Forum Masyarakat Sulawesi yang notabene memang banyak para pemuda dan tokoh agama di sana meminta sama beliau untuk memproses hukum ini. Karena kami berpikir penyelesaian secara persuasif itu lebih baik ketimbang penegakan hukum, maka kita kasih waktu 3x24 jam pada tanggal 16 November yang lalu. Namun sudah habis, tidak ada tanggapan positif dari beliau. Yang mau tidak mau proses ini akan tetap kita lanjutkan ke Mabes Polri hari ini, diperkuat dengan fatwa MUI nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan porno aksi. Artinya memang itu perbuatan yang diharamkan. Maka secara aspek hukum formal dengan aspek hukum Islam itu sudah bisa dikenakan. Namun seandainya seiring jalan dia ada etikat baik menyampaikan itu, ya kita welcome sebagaimana kawan-kawan yang disampaikan. Artinya melakukan penegakan hukum dengan kesejukan itu lebih dikedepankan. Itu bisa terancam berapa sih kalau dari aspek hukum sendiri? Ya itu kan Pak Undang-Undang nomor 44 ya tahun 2008 tentang pornografi dikenakan disangkakan dengan pasal 10 untuk pasal 36 dengan ancaman maksimal 10 tahun dan denda itu 5 miliar rupiah. Maka ini memang tidak main-main. Maka dari itu kalau dia merasa dia seorang anak bukan metal namanya itu yang dia bilang anak band, bukan anak band, dia anak metal ya, metal rock. Berarti kan dia harus ya mungkin tidak tahu background rocker ya, tapi bagaimanapun juga kita menunggu itu sih permintaan maaf dari dia. Jadi secara tidak langsung ini untuk memberikan efek jerah terhadap PS ya Bang? Oh iya, diskusi sama kawan-kawan MUI memang harus begitu, jadi memang harus disampaikan ma'ruf nahi munkar kan. Maka dari itu dia sampaikan bahwa perbuatan itu tidak baik, karena bagaimanapun juga kawan-kawan Palu kan sudah trauma dengan bencana alam, apalagi baru tadi ada gempa ya. Maka dari itu ya ini harus ada rasa sayangnya yang betul-betul bisa untuk direm lah. Tapi bagaimanapun juga ya tetap menurut kami penegakan hukum lebih fair ya kalau memang dia tidak melakukan permintaan maaf ke masyarakat Palu khususnya. Berarti setelah ini akan ke Baris Krim, dan gimana tindak lanjut proses hukumnya sudah sejauh mana terhadap PS sendiri? Ya maka kan saran Mabes Polri juga bilang bahwa ini dikasih waktu dulu lah, kita lihat istilahnya tabayun dari dia. Kalau memang dia tidak ada niat baik sama sekali dan bersikeras bahwa apa yang dia lakukan itu benar menurut dia, maka tinggal diperhitungkan secara hukum apakah benar menurut dia ataukah benar menurut kita, kan begitu. Akhirnya kan memang ada tadi terjadi persoalan perspektif pandangan ya. Berarti akan nunggu berapa lama lagi? Iya. Nggak ada nunggu berapa lama lagi, tapi proses hukum dijalankan. Tinggal nanti seiring sejalan kita nggak tahu seperti apa proses hukum penegakan hukum ya. Ya biasanya kan 14 hari kerja mereka mentelaah adakah dugaan pidana yang disangkakan itu bisa dikenakan. Ya kalau memang bisa ya tetap di proses hukum. Bang, sekarang ke MUI maksudnya proses hukum yang di Baris Krim sebenarnya mandek atau tetap berjalan Bang? Ya, akhirnya berjalan, hanya memang disarankan etikat baik dari dia itu minta maaf. Hanya memang MUI kan mengedepankan terkait dengan persuasif ya. Artinya untuk memperkuat statement kita bahwa memang apa yang dilakukan oleh PS ini salah gitu. Jadi kan ada terkait dengan alat bukti atau apa ya. Alat bukti yang kita sampaikan yaitu surat dan video. Tetapi apakah itu bisa memperkuat? Jadi statement ataupun keterangan ahli ataupun apa bentuknya dari MUI itu bisa memperkuat argumentasi kita bahwa dia bisa dikenakan pidana. Maka dari itu agenda salah satu kesini kan untuk memperkuat statement atas dugaan itu. Bang, sebenarnya perlu nggak sih ada acuan atau aturan hukum ketika artis lagi perform di Tidak ada luar? acuannya dari MUI, Majelis Ulama kan 287 itu nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan porno aksi. Kemudian di undang-undang kita nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Itu sudah ada acuan terkait dengan seperti apa perilaku pornografi dan porno aksi. Tapi kalau terkait khusus bagaimana cara memanggung itu kan nggak bisa diatur karena itu melanggar HAM ya, kebebasan ekspresi. Makanya itu dia harus memiliki rasa wawas diri atau rasa yang peduli terhadap lingkungan di lokal wisdom yang akan disampaikan dari MUI tadi. Dia harus tahu keadaan di mana dia berdiri sehingga dia bisa untuk menjaga dirinya
lagi-lagi dikhawatirkan oleh kawan-kawan masyarakat Palu agar tidak termasuk nominee yang kedua. Mungkin himbauan dari abang juga yang nonton merasa itu, waduh nggak sopan, baiknya ngadu juga ke forum Sulawesi ya bang. Jangan takut gitu ya. Iya. Ya, mungkin Iya, apa? saya kita dari forum Pemuda Sulawesi memang aduan ini bukan aduan sedikit, aduan yang masuk di kami itu banyak. Oh. Ini hari ini lagi saya tunjukkan ke media ya. Ini adik-adik, kawan-kawan tim udah masuk di Polda juga, sudah buat laporan di Polda. Ini Polda Sulawesi Tengah. Tahan. Mereka turun bang. Turun ke mantol lah ya. Itu kapan bang? Hari ini? Hari ini. Oke. Udah, oke. Sama nih. Ada saksi yang nonton juga itu bang. Iya, sama. Kita semua penonton semua ini. Dia Itu yang lagi-lagi disampaikan, kita ini ngefans semua dengan ini. Cuman di ending cerita, di ending manggungnya ternyata udah membuat aksi yang membuat kami ketakutan. Artinya dari fans jadi ngefans ya. Ya kira-kira seperti itulah. Awalnya kita menggebu-gebu bahagia datang nonton, dihibur sama ini kan. Ternyata di ujung cerita dia buat panggung, dia lepas baju. Walaupun pengakuannya itu masih ada baju olahraga bagi kami orang Sulawesi. Itu sudah vulgar itu barang itu kondisinya itu. Ya itulah yang membuat, lagi-lagi saya ulangi kepada kawan-kawan media, inilah yang membuat kami dapat laporan dari orang tua yang datang nonton. Kamu itu pergi nonton apa? Jangan sampai kau pergi nonton film-film apa nih yang porno-porno kan? Nah itu membuat yang psikologi anak muda kita di Sulawesi. Itu. Dan saya syukur MUI juga mensupport kita punya langkah ini, memberikan pandangan juga agar pandangan agama ini memang sangat penting. Itu yang lagi-lagi kami selalu sampaikan, bahwa memang traumatik terhadap bencana bagi warga Sulawesi itu masih terasa sampai hari ini. Dan mari kita sama-sama menjaga Indonesia, bukan cuma Palu, Indonesia kita jaga bersama. Iya. Bang, ketika acara selesai itu tidak datang lagi langsung ke nemuin si Widi. Kok kamu seperti itu, buka baju atau dari pihak kepanitianya? Apa namanya, artis ya, pengamanannya ketat apa semua ya. Kita langsung balik ke rumahnya, udah itu pas dia buka baju sudah langsung balik, udah nggak fair ini pertontonan. Apa namanya, konser ini sudah tidak ini. Oh. Ya bagi saya dengan bagi sebagian besar warga Sulawesi yang waktu itu nonton. Tapi dari pihak Sierra-nya nggak ini bang, belum ada Klarifikasi. soalnya kan Klarifikasi tentang maaf itu kan. Itu dia klarifikasinya, dia sebut bahwa itu pakaiannya masih pakai bra biasa aja apa dan lain-lain. Ya itu saya katakan, itu mungkin budaya kalian, tapi itu bukan budaya kami di Sulawesi. Budaya kami di Sulawesi bos, saya bilang agamanya baik-baik, ya kan. Budaya apa namanya? Kalau itu diwajarkan di Palu lah gitu. Iya. Diwajarkan. Apa namanya, tidak wajar bagi kami lihat, bagi apalagi perempuan, saya tahu apakah dia punya suami atau tidak, dipertontonkan auratnya. Makanya kami datang di MUI, memandang yang dimaksud aurat bagi perempuan yang mana, ya kan? Jangan seolah-olah ini aja yang dia katakan aurat atau yang di bawah ini. Ternyata kan ada batasan bagi pandangan agama Islam. Telah ditegaskan juga, Widi kan ternyata agama Islam. Kalau dia agama Islam, muslimah, berarti dia paham tentang aturan agamanya, kan begitu. Dan saya rasa aturan agamanya ini dengan agamanya kita sama-sama umat muslim. Makanya kita datang ke MUI hari ini. Ternyata di MUI ada fatwa juga yang menegaskan tentang itu, bahwa mempertontonkan aurat itu adalah tindakan yang haram. Iya kan? Saya seperti itu. Itu baru di Palu, belum di Aceh bang. Ya, sebenarnya di Aceh sudah dipotong apa namanya? Pancung ya. Dipancung dia. berarti ini tuntutan hanya ke pihak Widi saja ya, bukan Viera ya? Widi. Widi Karena yang doang. melakukan itu secara spontan kan Widi dengan kesadarannya, ya, dengan kesengajaan dan kesadarannya kan tampak ada dari manajemen yang menyuruh ya, yang kita lihat secara kasat mata dari video ataupun menonton. Oke, udah cukup. Oke. Ya ada satu nih soal Ini Oh iya, surat yang saya sampaikan ke MUI ini. ya jelasin tentang suratnya itu. Bang. Ya, surat ini saya lewat kuasa hukum saya menyurat langsung ke Majelis Ulama Indonesia meminta penjelasan tentang apa yang kami sudah konsultasikan, laporkan di Mabes Polri,
terkait dugaan aksi pornografi yang dilakukan oleh salah satu artis yang manggung di Sulawesi Tengah yang buka baju itu. Ternyata di MUI itu ada fatwa 287 tahun 2001 bahwa langkah itu, tindakan itu adalah tindakan yang diharamkan dalam agama Islam. Dan syukur kami diterima dengan baik oleh MUI. MUI merespon ini, dan mudah-mudahan segera ada langkah tegas. Seperti MUI tadi sampaikan juga, kan ada seperti Bang Hotman Paris. Hotman Paris kan sudah mendatangi MUI meminta maaf terkait ininya, Andre Taulani, dan banyak lagi. Mudah-mudahan Widi juga dapat hidayah, ya kan? Dapat hidayah supaya kita semua adem, kita semua bisa rukun dengan baik. Kalau beliau sudah klarifikasi dan berjanji tidak buka baju lagi, kami tunggu di Palu dia manggung, gitu. Biar perlu dibayar ya. Tapi udah ada personal sendiri nggak sih ke Widinya atau manajernya? Lagi-lagi sampaikan persoalan kontak mengontak itu bukan urusan kami, itu urusan dia kontak ke kami. Dia membuat kesalahan adalah dia, bukan kami yang harus hubungi dia, yang dia harus hubungi kami. Kalaupun dia punya niat baik, tapi kalau dia tidak punya niat baik, tidak mungkin dia lakukan. Biarin aja proses hukum ini. Iya. Tapi semisalnya Widinya merasa tidak ada perlu diverifikasi dan dihubungi, dari pihak abang sendiri nggak ada yang mau hubungi ke Widi? Sampai hari ini kami tidak ada niat. Kami kan laporan kami yang masuk di forum kami kan sudah banyak yang stalking di Instagram itu, di YouTube komen-komen. Pada prinsipnya itu sudah harus menjadi landasan Widi bagi manajemennya dia untuk melakukan proses klarifikasi ini. Dan kalaupun dia tidak lakukan proses klarifikasi, saya rasa apa yang disampaikan oleh MUI, apa yang sudah kita konsultasikan di Mabes Polri, saya rasa itu fair untuk kita menunjukkan yang mana yang benar sebenarnya kan. Apakah membuka baju itu bukan hal yang haram bagi dia, tapi bagi MUI sudah dibenarkan bahwa itu barang haram sesuai dengan fatwa tadi. Nah, gitu. Berarti Widi dan Viera sendiri tidak bakal dicekal nggak sih bang ditampil lagi ke? Harapan kami sih, kami tidak akan mungkin cegal-mencegal, itu bukan hak kami. Tetapi apa yang dia lakukan sudah menjadi catatan bagi kami, presiden buruk untuk dia tampil di Sulawesi. Bagi kami itu bukan hal yang patut dicontoh. Mudah-mudahan tidak diulangi lagi masuk Sulawesi dengan yang normal-normal aja, yang apa namanya, yang sopan-sopan. Berjilbab ini. Yang mau pakai jilbab, mau pakai apa terserah dia, yang jelas yang sopan lah, tidak buka-buka baju seperti itu kan. Berarti masih diizinkan asalkan ada klarifikasi ya dari itu. Ya kira-kira seperti itu. Oke. Dengan 89 di Sehat. Ata banci dia nggak mau konferensi pers, nggak menyampaikan ke publik. Baru beres aja no, Ata.